Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farabi. Di sini saya akan men-share tutorial mengenai dynamic routing OSPF, yang dimana topologi yang saya gunakan adalah seperti berikut. Di sini ada 10 router, yang dimana terdapat 1, 2, 3, 4 area, yang dimana yaitu area 0, yaitu area backbone, lalu ada area 20, area 10, dan juga area 30. Lalu untuk materi kali ini atau tutorial kali ini itu berfokus ke single area, yang dimana nanti saya akan menjelaskan dulu mengenai konfigurasi pada satu area atau single area terlebih dahulu, sehingga nanti lebih terstruktur untuk konfigurasinya. Jadi nanti saya akan mengkonfigurasi dari area 0 dulu, lalu area 20, area 10, area 30, dan terakhir untuk virtual link. Nah, setelah itu nanti baru saya hubungkan OSPF antar area, yang dimana saya akan konfigurasi pada setiap ABR, yaitu ABR ini router yang berada di dua area, yaitu pada router 4, router 1, dan juga router 9. Lalu untuk konfigurasinya nanti di sini yang pertama adalah set identity router dulu, yaitu untuk menandai router mana saja, seperti misalkan router 1, router 2, hingga router 10 agar tidak salah konfigurasi. Lalu juga saya akan mengaktifkan ROMON, yang dimana fungsi ROMON itu adalah karena di sini saya menggunakan satu jalur internet. Jadi untuk meremote routernya menggunakan Winbox itu hanya bisa terkoneksi ke router 1. Jadi gimana caranya supaya bisa mengkonfigurasi pada router-router lain selain router 1, yaitu menggunakan ROMON. Jadi saya konekkan ke router 1, nanti connect to ROMON, nanti setiap router akan terbaca di bawah router 1. Lalu yang selanjutnya yaitu men-set IP interface pada setiap router, lalu juga men-set OSPF pada setiap router juga, lalu yang terakhir adalah men-set virtual link pada router 1 dan juga router 9. Baik, yang pertama saya akan mengkonfigurasi dulu pada area 0, area backbone, yang dimulai pada router 1. Jadi saya langsung masuk ke CLI dari router 1. Sebentar. Jadi tips saja nih buat teman-teman kalau misalkan pakai Pinet Lab, terus konfigurasi Mikrotik. Yang pertama kan pasti kalau pakai versi 649.1 nanti dia akan menampilkan kayak software license gini kan. Terus setelah itu disuruh ganti password. Nah, setelah ganti password itu, kalau kalian langsung tulis komen kayak gini, IP address print, nanti tampilannya jadi rusak kayak gini, jadi kayak gak keluar gini kan. Nah, ini bisa kita akalin dengan cara Ctrl L. Jadi nanti dia langsung kayak nge-clear gitu. Terus kalau misalkan dimasukin komen atau perintah, dia langsung bisa tampil secara normal. Oke, lanjut. Yang selanjutnya yaitu untuk set identity router. Yang pertama yaitu untuk set identity router itu berada pada menu sistem, lalu identity, set, name, dan router 1. Lalu selanjutnya yaitu mengaktifkan ROMON. ROMON berada pada menu tool. Nah, ini nih kelemahan dari Mikrotik nih. Padahal di Winbox-nya sendiri dia berada di menu tools, tapi di CLI-nya dia berada di menu tool tanpa S. Ini kan rada-rada ya. Lalu tool ROMON set enable yes. Oke. Di sini masuk ke Winbox. Jadi sebenarnya saya lebih prefer untuk setting atau konfigurasi Mikrotik ini melalui GUI saja ya guys. Masuk ke router 1. Oke, di sini saya rapikan dulu. Oke, di sini kita cek dulu apakah interface-nya sudah sesuai. Nah, ini juga nih beberapa bug yang ada pada Pinet Lab. Itu yang sering saya temui, yaitu interface-nya kebalik guys. Jadi misalkan seharusnya di interface 1 nih, tiba-tiba jadi interface 3 atau interface 4 gitu.
Itu kan makan waktu banget ya. Jadi terkadang tuh kalau misalkan bingung nih kok nggak connect-connect, padahal kita udah nge-add IP-nya tuh sesuai dengan interface yang kita masukin gitu. Ternyata salah interface guys, kebalik. Jadi ini kalau kayak gini sih masukin IP-nya aja dulu sih. Nanti masalah bisa connect enggaknya kita troubleshooting belakangan biasanya. Biasanya saya sih kayak gitu. Sini masukin dulu ke Ether 2 yaitu 12.1/29 untuk interface 2. Lalu juga ada 1/1/27 pada interface 3. Oke. Lalu juga jangan lupa tambahin interface loopback ya. Jadi di sini untuk router ID-nya supaya nanti dia nggak random atau automatically. Jadi kita men-set router ID-nya menggunakan interface loopback. Jadi caranya itu dengan membuat bridge dengan namanya sebenarnya bebas aja sih, tapi lebih gampang namain aja loopback gitu. Untuk portnya sendiri nggak perlu diisi guys, jadi langsung aja masuk ke bagian address list lagi, masukin IP yaitu 10.10.11. Sebenarnya ini tuh /32 guys, jadi IP-nya sendiri gitu. Jadi sebenarnya kalau tulis 3/32 gini, kalau kita masukin ke interface loopback, dia jadi hilang nanti /32-nya. Nah, karena yaitu addressnya diri sendiri dan dia menjadi network. Udah, jadi kalau saya sih konfigurasi mulai dari IP aja dulu. Untuk bagian routingnya step selanjutnya gitu, biar nggak bingung dan OSPF-nya bisa berjalan nanti berbarengan gitu. Oke, router 1, set identity router selesai, set roman selesai, set IP interface setiap router pada router 1 juga selesai, set OSPF-nya nanti dulu guys, belakangan biar lebih gampang. Nah, lanjut masuk ke router 2. Masuk lagi admin, no, Ctrl C, lalu Ctrl L. Nah, supaya dia clear dan juga nggak error. Lalu set identity, system identity set name, router 2, lalu aktifin Romon, tool Romon, set enable, yes. Oke, jadi di sini fungsi Romonnya kan karena dia internetnya itu kan hanya terhubung ke router 1 nih. Sedangkan router 2 kan nggak terhubung ke internet. Kalau di Pinet Lab supaya dia bisa kita remote menggunakan Winbox, kan dia harus mendapatkan IP dulu kan. Dan untuk mendapatkan IP kan harus terhubung ke internet. Sedangkan router 2 tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, karena memang di topologi ini tuh nggak dihubungin ke internet secara directly. Jadinya untuk konfigurasinya kita menggunakan Romon. Jadi di sini pilih dulu IP dari router 1, isi login dan passwordnya, di sini admin dan passwordnya kosong, lalu connect to Romon. Nah, di sini dia langsung keluar guys. Tadi router 2 yang kita udah set identitinya yaitu router 2, dan di sini ada hop nih. Hops itu berapa router yang dia lewati. Masuk ke router 2, di sini saya rapiin dulu. Oke, di sini tambahin IP, yaitu IP-nya untuk interface 2, Ether 2, yaitu 12.12.2/29 pada Ether 2. Lalu ada Ether 3, 23.23.23.1/29 di Ether 3, lalu juga bikin bridge untuk interface loopback. Lalu tambahkan IP-nya yaitu 10.10.22/32, atau nggak usah ditulis juga nggak apa-apa guys. Sorry, ini interface loopback. Oke, nah untuk verifikasi apakah dia sudah bisa terhubung ke router 1 ataupun mengecek apakah interface-nya ini benar apa enggak, apa dia kebalik. Nah, itu dengan cara kita coba ping ke router sebelahnya yaitu router 1 yaitu 12.12.12.1. Oke, di sini udah berhasil terhubung dan seharusnya interface-nya benar nih guys. Karena tadi kita udah set tuh IP di Ether 2 dan dia udah bisa terhubung ke router 1 yang dimana Ether 2 itu directly connected ke router 1. Oke. Sini sudah selesai untuk set identity Romon, set IP interface juga selesai, OSPF-nya nanti dulu guys. Lanjut ke router 3.
min blank no, Ctrl C, Ctrl L, system identity set name, router 3, lalu tool, Roman set enable, yes. Oke, masuk lagi ke Winbox. Sini langsung muncul nih router 3. Oke, kita langsung masuk. Oke. Router 3 sini. IP address yaitu 23.23.23.2/29 untuk ether 3. Lalu ada ether 2 yaitu 34.34.341/29 pada ethernet 2. Lalu juga ada kita tambahkan interface loopback, jangan lupa guys, loopback untuk router ID yaitu 10.10.10.33/32 atau dikosongin aja, nggak pakai slash juga nggak apa-apa. Lalu saya konfirmasi lagi ke router terdekat atau router sampingnya yaitu 23.23.23.1. Oke, kalau timeout kayak gini kita coba konfirmasi lagi apakah ada yang salah. Biasanya nih interface-nya kebalik guys. Nah, bener kan? Bener kan? Coba dilihat nih. Dia ether 3 nih. Ether 3, tapi kok ada interface yang aktif pada ether 11, 9, dan ether 1 nih. Kan jadi capek ya, jadi bingung ya. Ini bugnya ngeselin banget nih. Ini kalau mau cara manual kita coba satu-satu, atau tadi saya coba googling tuh mengenai masalah ini, yaitu dengan cara kita mengganti interface-nya. Matiin dulu. Interface-nya ke ini, VMXNet 3. Oke, kita coba ya guys, apakah normal apa enggak. Ini masih coba-coba juga sih. Tadi beberapa kali untuk di router lain di area 20, 10, dan 30 udah saya setting tuh untuk NIC-nya di VMXNet 3 dan alhamdulillah nggak ada masalah sih. Ini kita coba lagi nih di router 3. Oke, masih booting. Kita cek dulu. Oops, sorry. L tool Roman print udah aktif. Sorry. Oke, router 3. Kita cek apakah interface-nya masih kebalik. Dan masih kebalik guys. Kayak kalau diganti kayak gitu harus di wipe deh. Coba ya kita wipe ya guys. Sambil belajar aja nih. Soalnya ngeselin banget nih bugnya nih. Kalau misalkan teman-teman ada yang ngalamin dan nemuin solusi pasti, bisa tolong komen di bawah ya guys ya. Ini gua wipe dulu, terus pastiin kemunya ini save, aktifin lagi. Ya semoga bisa sih. Kalau enggak ya manual kita ngerubah interface-nya. Tunggu ya guys. Kita tunggu, masih menunggu. Oke, sudah mulai booting. Kita setting-setting lagi untuk identity dan juga Romon. Maaf nih agak nge-lag nih. PC atau laptopnya kentang guys. Sorry ya. Oke, sistem identity set name router 3 tool Romon set enable, yes. Oke, coba cek router 3. Nah, interface-nya bener guys nih, tanda-tanda bener nih karena ada apa,
ada traffic yang lewat di route di Ethernet 2 dan Ethernet 3. Sesuai kan? Yang connectly ada pada router 3 kan cuma Ether 2 dan router 3. Ether 2 dan juga Ether 3. Oke, seharusnya aman sih. Oke, kita lanjut config IP lagi guys. Sini kita cek lagi untuk IP-nya. Yang pertama ada 23.23.23.2/29. Itu berada pada Ether 2. Ether 3. Lalu Ether 2 ada 34.34.34.1/29. Ether 2, lalu bikin interface loopback yaitu 10.10.33. 33. Oke. Kita coba konfirmasi dulu ke router tetangganya yaitu 23.23.23.1. Oke, aman. Kita lanjut ke router 4. Cek dulu ya guys ya, ini kemnya udah bener apa belum. Oke, masih salah. Daripada kejadian lagi, mending saya wipe dulu, lalu sesuaiin kemo NIC nya. Stop, lalu wipe, running lagi untuk yang ini. Oke, udah. Oke, masuk ke router 4. Sabar guys, booting. Admin, lalu blank, no, control C, control L, system, identity, set name, router 4, lalu aktifin roaming, tolong roaming set enable yes. Oke, kita coba cek. Oke, router 4 ada, kita masuk, cek interface. Oke, ada Ether 11 nih, apa nih? Oke, coba abaikan dulu ya, kita coba konfigurasi dulu. Kadang ngadi-ngadi guys untuk interface nya nih. Trace, lalu ini 34.34.342/29 di Ether 2. Lalu ada ke Ether 3 yaitu 47.47.72/27 Ether 3. Oke, kita coba konfirmasi. Ping 34.34.34.1. Oke, aman. Kita lanjut ke interface loopback. Sini loopbacknya yaitu 4.4 interface loopback. Oke. Ini karena ada interface Ether 11 aktif nih, nggak tahu nih ini ngarah kemana ya. Yang pasti nanti di router 7 saya harus pastiin lagi buat ngeping ke sini nih, ke arah Ether 3 di router 4. Takutnya interface-nya kebalik nih. Jadi kita lanjut dulu ke router 7. Untuk router 7 kita masuk lagi admin, maksudnya blank ncl, terus system identity set name router 7, lalu aktifin roaming set enable yes. Jadi masuk router 7, cek interface-nya yang ada traffic yaitu interface 2 dan 3. Oke, benar. Sorry, itu router 7 ini. Oke. Trace masuk 47.471/27 Ether 3. Lalu Ether 2 78.78.78.2/27 ada Ether 2
tambahin interface loopback untuk router ID. Jangan sampai lupa guys, supaya nanti dia router ID-nya gak random. Lalu kita loopback di sini 10 10 7 7. Oke, kita coba konfirmasi ke router tetangganya. Itu ping 47, sorry, like 7472. Oke, connected, bisa replay. Lalu kita gas lagi ke ini, ke router 8. Admin admin 0 and Ctrl C Ctrl L system identity set name router 8. Lalu aktifin Romon set enable yes. Oke. Cek 8 keluar. Oke. Langsung cek interface-nya guys. Oke, root ether 2 nih seharusnya nih. Kok dia aktifnya ether 1 nih? Kenapa nih? Ini harus siaga nih. Siaga kalau dia ngebug lagi. Coba ya. Ada cuma satu interface aja di router 8. Kita coba 7878 1/27 di ether 2. Nah, ether 2 nya mati guys. Nah, kebalik nih pasti. Kalau kayak gini supaya ngebedarinnya manual sih. Karena kemunya yang saya tahu yang paling stabil sih VMX-nya 3 ini. Ternyata tetap ada bugnya juga guys, tetap kebalik juga nih. Ini masih bingung juga nih sebenarnya, saya nih kayak makan waktu banget kalau ada bug kayak gini. Kalau teman-teman pernah ngalamin dan ada solusi, bisa langsung tulis ya guys ya di komentar ya, buat saling sharing. Di sini balikin aja nih, karena cuma ada satu interface. Ether 2 balikin aja jadi ether 1 gitu. Jadi ether 2, sini jadi ether 1. Oke, gitu sih kalau cara manualnya guys. Dan untungnya ketepatannya banget nih, cuman satu interface doang. Jadi gak terlalu ribet dan capek sih. Oke, dia langsung bisa terhubung. Oke, di sini sini saya langsung konekin dulu deh untuk area 0 yaitu area backbone, lalu area 20 untuk area 10 dan 30 nya setelah itu ya guys ya. Jadi saya coba konekin dulu ke pada router 8 juga gak apa-apa sih sebenarnya, bebas aja, nggak ada yang baku gitu sih sebenarnya. Jadi langsung aja di sini saya setting dulu mulai dari router 8 yaitu untuk area 20. Sini routing OSPF instance router ID diisi oleh kayaknya kelupaan. Nah, benar, loopbacknya lupa guys, sorry. Back lupa 10 10 88 interface-nya loopback. Oke, 10 10 88 untuk router ID pada OSPF instance. Gak usah bikin baru sih sebenarnya, kayak edit aja nggak apa-apa. Lalu di sini kita masukin ke area. Nah, di area ini kan area 20 nih, bukan area backbone. Kalau area backbone kan udah dibikinin, tapi ini karena area 20, jadi kita harus bikin baru, yaitu areanya yaitu area 20. Lalu untuk penamaan area ID-nya itu sama seperti IP, tapi bukan IP ya guys. Jadi kayak cuman penamaan doang. Dan di sini sih cara simpelnya udah hapus yang terakhirnya aja nih, 0 terakhir. Nanti ke ID atau area ID-nya. Udah masuk ke area 20. Terus bagian network, di sini kita masukin jalur yang ada di router 8 nih, yaitu kan cuma ada satu jalur nih yang menuju ke router 7, yaitu 787878.0/27. Kenapa 0? Karena kita menggunakan IP networknya guys, dari /27 yang diantara usable IP 1 dan 2.
ganti 78.78.78.0/27. Nah, areanya ini dipilih area 20. Oke, di sini statusnya akan waiting karena kita belum setting untuk router 7-nya. Lanjut ke router 7. Oke, di router 7 ini kita ke OSPF, area, kita tambah area baru yaitu area 20, area ID-nya 20, lalu masuk ke instance yaitu router ID yaitu 10.10.7.7. Lalu tambah networknya. Ya, kalau router 7 ini ada 2 jalur kan, yaitu router 7 dia terhubung ke router 8 dan juga router 4. Jadi kita harus menambahkan 2 jalur, yang dimana jalur pertama menuju router 8 dan yang kedua menuju router 4. Sebenarnya urutannya nggak masalah guys. Yang penting kita advertisement atau kita masukin IP setiap jalurnya. Yang dimasukin yaitu IP network ya guys. Nanti di sini untuk pertama yang arah ke router 8, areanya area 20, lalu kita masukin juga yang ke router 4 yaitu 47.47.47.0 yaitu area 20 juga. Karena untuk IP networknya yaitu 0 ya. Oke, di sini masih oke yang ke arah Ether 2, yang ke arah router 8 ini sudah bisa connect. Di sini kita cek ke Neckber, di sini udah berhasil connected. Kenapa tulisannya backup? Nah, kenapa tulisannya backup? Nah, di sini nih ada materi lagi guys, yang namanya DR BDR. Jadi designated root dan juga backup designated root. Apa fungsinya DR? Jadi fungsinya DR itu dia mengumpulkan informasi dari setiap router. Jadi setiap router itu tidak perlu bertukar informasi, tapi dia hanya perlu mengirimkan informasi ke router DR-nya. Lalu router DR akan menyebarkan informasi ke setiap router yang lainnya. Nah, kalau di lapangan, kita harus ngeset tuh DR dan BDR. Karena kalau nggak di-set, dia akan random milih router mana yang connect terlebih dahulu gitu. Jadi kalau misalkan kedapatan router yang speknya lebih rendah, nanti dia akan memberatkan proses dari router tersebut. Oleh karena itu disarankan kita ngeset di RBDR secara manually. Tapi untuk kali ini karena di sini speknya sama dan juga ini hanya lab saja, jadi nanti saya akan bikinkan tutorial atau penjelasan materi yang terpisah untuk DR dan BDR. Oke, lanjut ke router 4. Di router 4 masuk ke routing OSPF, lalu instance, masukin router ID-nya 10.10.44, lalu area. Di sini kan dia ada 2 area tuh, area 0 dan backbone. Area backbone-nya udah ada nih, sama kayak router sebelumnya. Dan kita juga perlu tambah lagi area 20. ID 20. Nah, ini jangan sampai salah sih, karena kita harus masukin network yang sesuai dengan areanya guys. Jadi kalau misalkan router 4 nih kan, dia terhubung ke router 7 pada area 20. Tapi dia juga terhubung ke router 3 pada area 0 atau area backbone. Nah, jangan sampai salah untuk penempatan area di bagian network untuk menambahkan IP yang akan kita tambahkan. Yang ini 47.47.47.0/27 area 20. Oke, pasti ini area 20 kan. Kita tambah, lalu juga ada 34.34.34 0/29 karena IP networknya juga 0 dan juga areanya nih guys. Areanya yaitu area backbone. Karena dia udah masuk ke area 0. Kita tambahkan. Oke. Sini untuk Ether 3 yang arah ke router 7, statusnya udah backup, yaitu dia menjadi BDR, yaitu backup designated root, karena pasti DR-nya yaitu adalah router 8, karena yang pertama kali kita konfigurasi atau kita konekin menggunakan dynamic routing OSPF. Itu jadi sistemnya tuh dia memilih mana yang connect terlebih dahulu, maka dia akan menjadi DR. Oke, di sini untuk verifikasi tuh bisa dicek di IP roots. Nah, di sini jika udah ada DAO,
berarti dia udah berhasil connected secara dynamic active OSPF. Dynamic active OSPF guys. Oke. Router 4 sudah, kita lanjut ke router 3. Router 3 di sini routing OSPF, kita masukin dulu untuk router ID-nya yaitu 10.10.33. Lalu areanya yaitu area 0 karena dia area backbone, jadi nggak perlu kita setting lagi. Kita masukin networknya, yang pertama mengarah ke router 4 dan juga mengarah ke router 2. Ingat, ini bukan urutan yang pasti, jadi yang paling penting adalah kita mengadvertisement atau menambahkan setiap jalur yang terhubung pada router tersebut. Karena router 3 ada 2 jalur, yaitu mengarah ke router 4 dan juga router 2. Jadi kita perlu menambahkan 2 jalur atau 2 network yang berada pada suatu area. Jadi yang pertama ini untuk ke router 4 yaitu 34.34.34.0/29. Lalu ini berada pada area backbone. Lalu tambahin juga ke arah router 2 yaitu 23.23.0/29 area backbone. Oke, di sini masih oke, ke arah router 4 udah ke arah router 4 udah backup, udah jadi BDR. Jadi udah berhasil terconnect. Kita verifikasi di bagian root. Oke, DAO. Oke, ini berarti connect udah bisa terhubung ke hingga router 8. Oke, lanjut kita ke router 2. Di router 2 kita masukin OSPF lagi, instance router ID 10.10.22, lalu area backbone. Oke, udah aman. Lalu network ada 2 jalur mengarah ke router 3 dan juga mengarah ke router 1. Oke, 23.23.23.0/29 area backbone, lalu masukin juga yang ke arah router 1 yaitu 12.12.0/29. Oke, kita cek masih waiting. Oke, sudah backup, sudah jadi BDR. Router 3 mengarah ke router 3. Di sini kita verifikasi di IP routes, ada DAO. Ini sudah ada IP yang ada pada router 8. Jadi kalau router 2 ping ke router 8 ini udah bisa, udah aman. Lalu selanjutnya kita ke router 1. Di router 1 juga ke routing OSPF, lalu ke area backbone, udah backbone aman. Lalu instance ke router ID 10.10.11. Networknya nih ada 2 nih, yang dimana router 1 ini terhubung ke area backbone dan juga area 10. Oke, jadi kita tambahin dulu untuk area 10. Router ID kita tambahin di 0 yang terakhir yaitu titik 10. Lalu masukin ke network. Ingat jangan sampai salah untuk bagian area. Masukin ke area backbone atau area 0 dulu yaitu 12.12.0/29. 9. Lalu kita masukin untuk area 10 yaitu 15.15.15.0/27. Oke, statusnya backup untuk Ether 2 yang berhasil terhubung ke router 8. Kita cek IP route DAO, udah ada IP router ke-8. Oke, saya akan memverifikasi lagi apakah router 0 sudah berhasil terhubung ke router 20. Kita cek untuk itu ke new terminal ping 787878.1. Oke. Router 1 udah berhasil terhubung ke router 8 dan kita cek apakah sudah berhasil juga terhubung ke router 7. Kita coba verifikasi lagi 47.47.47.1. Oke, aman. Ke router 4 yang 42. Oke, aman. Lalu ke router 3 aman. Ke router 2 pasti aman dong, karena dia udah secara dynamic aktif. Oke, aman. Jadi area 0 backbone dan juga area 20 sudah berhasil kita konfigurasi dan sudah berhasil terhubung. Lanjut untuk selanjutnya yaitu router 5, 6, 9 dan 10. Oke, lanjut guys. Sini kita masuk lagi ke bagian CLI. Admin,
non, terus C Ctrl L, system identity set name, router 5, oke, lalu aktifin Romon, set enable, yes. Nah, ini juga ada bug di Winbox nih. Jadi dia tulisan konektor Romonnya hilang nih. Nah, kalau udah kayak gini, ini kita harus ngapus salah satu files yang ada pada ini file ini guys. C users, terus user kalian, lalu ada app data, lalu roaming, Mikrotik, dan juga Winbox. Nah, kita hapusin, sebelum kita hapusin, kita harus tutup dulu Winbox ya. Jadi ini gak apa-apa karena udah kita konfigurasi, jadi kita tutup aja. Karena memang harus ditutup, kalau nggak ditutup, dia nggak bisa ngefix bug ini guys. Kita tutup, lalu hapus CFG file CFG view 1 dan juga view 2. Oke. Nah, balik lagi tuh romonnya. Ini udah aman ya. Tapi harus konekin manual lagi. Gak apa-apa guys. Harus banyak-banyak bersabar. Oke, kita lanjut ke router 5. Saya rapiin dulu. Traces, kita cek interface. Oke, interface aman. 15, 2/27 ether 3, lalu 56/561/27 ether 2. Oke, bikin interface loopback. Backnya 10/10/55. Kita verifikasi apakah sudah berhasil terhubung ke router tetangganya. Oke, aman. Lanjut ke router 6. Min, blank, Ctrl C, Ctrl L, system identity, set name, router 6, tool, Romon set, enable, yes. Kita cek lagi. Konektor Romon. Oke, router 6. Kita rapiin dulu. Kita cek interface-nya, semoga nggak kebalik. Oke, aman. Ke IP addresses ether 2 yaitu 56/56/562/27, ether 2, ether 3 69/69/691/27, ether 3. Bikin interface loopback yaitu 10/10/66. Oke, verifikasi ke router sebelahnya. Ping 56561. Oke, berhasil connect. Lanjut ke router 9. Min, KN, Ctrl C, Ctrl L, system identity, set name, router 9, tool Romon set enable, yes. Oke, router 9. Router 9 di sini ada IP. Cek interface dulu. Oke, aman. 69/69/69/2/27, ether 3, ether 2 yaitu 11/9/10/1/27, ether 2. Bikin loopback. (10/10/9.9).
apakah sudah berhasil connect ke sebelahnya, yaitu 69.969.1. Oke, aman. Lanjut ke router 10, admin blank ncl system identity set name router 10. Sorry guys, lalu tool Roman set enable. Yes. Router 10. Cek interface. Oke, interface 2 aman. Tambahin 11 9 10 227 ter2, tambahkan interface loopback, itu 10 10 10 10. Oke, lalu kita set OSPF. Routing OSPF ke instance ID 10 10 10 10. Area kita tambahin untuk ini area 10. Untuk area ID-nya titik 10. Tambahin networknya yaitu router 10 hanya connect ke router 9 melalui IP 11.9.10.0/27 910.0/27 area 10. Oke, statusnya waiting. Lanjut ke router 9. Router 9 routing OSPF instance 10 10 99 area 10. Tambahin untuk ini, nah ini dia terhubung ke area 30 dan juga area 10. Kalau kita masukin kayak gini, sorry, ini lupa nih, area 30 nih juga ada, karena dia terhubung ke area 30 juga kan. Oke, kayak gini, jadi ada area 10, area 30. Lalu kita tambahkan networknya, yaitu ke arah 30 dulu, yaitu 11.9.10.0/27. Lalu tambahin juga yang mengarah ke area 10. Jadi walaupun dia menggunakan virtual link, dia juga tetap harus terhubung ke area 10. Karena untuk mencapai router 1, dia melalui area 10. Itu guys. Itu kita tambahin 69.69.69.0/27 area 10. Oke. ID udah, ini juga sudah, masih waiting. Lanjut kita ke router 6. Router 6 OSPF instance 10 10 6.6 area, karena dia hanya pada area 10, kita tambahkan area 10. Terus ini udah, tinggal tambahin network. Router 6 ada 2 jalur, yaitu ke router 9 dan juga router 5. Jadi kita masukin 2 jalur tersebut yang berada pada area 10. Ini kita masukin ke area 10. Lalu yang ini juga 56.56.56.0/27 area 10. Oke, statusnya masih oke. Yang ini udah connected. Ether 3 yang mengarah ke router 9, dia menjadi BDR. Lanjut ke router 5. Di router 5 OSPF area, lalu masukin area 10, ID-nya juga titik 10. Instance kita masukin router ID-nya 10 10 55. Lalu bagian ini kita masukin networknya, yaitu ada 2 jalur yang mengarah ke router 6 dan juga router 1. Jadi kita masukin dulu ke arah router 6 56.56.56.0/27 area 10. Juga ke arah router 1 yaitu 15.15.19.0/27 area 10. Oke.
Oke, yang ke arah router 6 dia udah berhasil connected dan dia menjadi BDR, dan juga ke router 1 dia juga sudah berhasil connected menjadi BDR. Oke, selanjutnya saya akan cek lagi untuk router 1. Router 1 routing SPF, lalu ini sorry, router 10 guys, salah guys, salah 91.8.61. Oke, kupat lagi, romonya hilang. Gak apa-apa, kita harus close lagi, hapus lagi CFG files, buka lagi, lalu kita konekin lagi 61.40 di router 1. Tadi saya udah set untuk ininya, dia ada area backbone dan juga area 10. Lalu untuk kita mengkonfigurasi yang namanya virtual link, router mana yang harus dikonfigurasi? Itu kan jadi pertanyaan utamanya ya guys ya. Router mana yang harus dikonfigurasi agar router 9 dapat terhubung ke router 1? Apakah setiap router yang terhubung ke router 1 melalui router 9 harus dikonfigurasi? Kalau kayak gitu kan kebanyakan ya, gimana kalau ada 100 router yang ada pada area 10? Kan banyak banget tuh. Nah, jadi jawabannya adalah untuk mengkonfigurasi virtual link, kita hanya perlu mengkonfigurasi pada router ABR saja guys, yaitu router 9 dan juga router 1, karena dia berada pada dua wilayah atau dua area, di mana router 1 berada pada area backbone, yang dimana goals dari OSPF kan harus connect tuh secara directly ke backbone. Kalau misalkan di lapangan tidak memungkinkan, kita bisa menggunakan virtual link atau tunneling. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan menggunakan virtual link. Jadi untuk menghubungkan router 9 kan berada di antara area 10 dan area 30. Dia kan gak langsung connect ke area backbone kan. Nah, jadi kita harus men-set yang namanya virtual link. Gimana cara ngesetnya? Yaitu gampang banget guys, tinggal nambahin router ID sama area yang dilalui. Oke, saya coba dulu, semoga berhasil. Ini di sini di bagian virtual link kita tambahin neighbor ID atau router ID lawannya, karena tadi ada dua router yang harus disetting, yaitu router 1 dan router 9. Kalau kita nyeting router 1, neighbor ID-nya yaitu adalah router ID yang ada di router 9. Itu guys, yaitu 10.10.9.9. Transit areanya dia nggak bisa lewat backbone. Ya iyalah nggak bisa lewat backbone, orang dia melalui area 10. Gimana caranya router 1 connect ke router 9 kalau lewat backbone? Kan nggak ada jalurnya tuh. Dan juga kayaknya di Mikrotik juga tidak mengizinkan atau gimana gitu. Soalnya kalau kayak gini, kita coba play langsung error tuh. Cannot make virtual link over backbone. Jadi kita transit areanya yang jelas melalui area 10. Tambahin kayak gini. Lalu coba masuk lagi ke router 10. Router 9. Di bagian virtual link yaitu 10.10.1.1 transit area 10. Oke, cara ngeceknya itu di bagian neighbor guys. Nah, kita cek di sini ada dua neighbor, yaitu yang connect ke arah router 6 dan juga ke arah router 1 melalui virtual link. Kita juga bisa cek di LSA. Nih, LSA dia udah berhasil terhubung ke area backbone melalui router 1 10.10.1.1. Dan di sini juga udah mencakup seluruh LSA dari router 1 hingga router 10. Ini udah ada di router 8 nih, yang paling pojokan tadi nih yang kita konfigurasi. Jadi kalau misalkan kita coba ping, seharusnya udah aman nih. Kita coba ya. Kita coba ping dari pojokan deh, dari pojok. Biasanya kalau saya verifikasi itu pojok ke pojok biasanya. Jadi kayak router 10
kita ping ke router 8 karena kan paling pojok tuh. Coba masuk ke router 10. Router 10 kita cek. Sini LSA-nya. LSA. Oke, kok masih kosong ya? Oh sorry, bentar guys. Cek network masih kosong. Area masih kosong, instance. Tapi ini udah berhasil koneksi karena dia menjadi di area. Kita coba verifikasi ya guys ya. Kita coba ping ke area, ping 12 1. Oke, tunggu. Oke, masih no root to host. Sini kayaknya ada yang salah nih. Kita coba troubleshooting. Network area 10. Oh, salah guys. Area 30 guys. Sorry. Area 30. Ulang 30. Oke, ada 30. Kita coba cek lagi instance. Oke. Oke. Oke, kita coba ping lagi guys. Oke. Ping ke arah router 1 dia udah berhasil, yaitu ping 12.12.12.1. Kita coba ping semua deh gitu. Untuk verifikasi kita coba ping semua. Oke, yang pertama ke arah router 9 yaitu 11.9.10.1. Oke, mantap. Bisa lanjut ke selanjutnya yaitu router 6 itu 69.69.69.1. Oke, bisa. Lalu ke router 5.56.56.56.1. Oke, aman. Ke router 1 15.15.15.1 aman. Ke router 2 12.12.12.2. Oke, aman. Lanjut router 3 23.23.23.2 aman guys, jos. Lanjut router 4 34.34.34.2 aman. Router 7 kita lanjut 47.47.47.1 aman. Lanjut ke router 8 paling pojok, jos, aman guys. Jadi dari router 10 dia udah langsung bisa connect ke router 8. Tadi saya sempet tuh gak bisa connect tuh dari router 10 juga. Ternyata setelah saya trace route, saya salah nempatin area pada router 5. Jadi paketnya itu dari router 10, dia nyampainya di router 5. Nah, di router 5 dia bengong tuh, gak bisa nge-replay atau gak bisa nerusin paketnya ke router 1. Ternyata saya set di bagian network itu, areanya salah. Jadi intinya kalau main OSPF apalagi multi area jangan sampai areanya salah guys. Karena kalau areanya salah ya udah pasti dia nggak bakalan connect gitu. Oke, jadi kurang lebih gitu aja guys ya untuk tutorial kali ini. Kalau misalkan banyak kesalahan saya minta maaf, dan terima kasih kepada teman-teman yang udah menyempatkan untuk menonton video ini. Jika ada salah kata saya minta maaf, dan juga jika ada yang salah dalam konfigurasi teman-teman bisa komen di bawah dan juga dapat memberikan saran ataupun kritik. Saya sangat terbuka sekali, dan terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.